Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pak Jujun. Untuk hari ini kita masuk pada proses pembelajaran IPA semester kedua di tahun pelajaran 2020-2021, dan kita akan mengawali proses pembelajaran kita masih dalam situasi dan kondisi COVID-19, sehingga proses KBM tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing tetap ada dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya juga sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Baik, untuk mengawali pembelajaran semester 2 ini, untuk kelas 7 gitu ya, untuk kelas 7 kita buka saja dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita masuk pada materi. Untuk kelas 7 ini kita akan masuk pada materi tentang sistem organisasi kehidupan, dan Bapak nanti akan tayangkan slide tentang materi ini ya. Mohon kalian nanti bisa menyimaknya, kemudian nanti di akhir kalian bisa membuat resume ya, kemudian merangkumnya dan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut nanti bisa dikirim lewat WhatsApp, WA group ya, wali kelas. Nanti bisa dari wali kelas dikirim ke Bapak. Sebagai bukti kalian bisa menyimak dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi materi yang akan disampaikan untuk hari ini tentang sistem organisasi kehidupan ya, sistem organisasi kehidupan. Dimana kita tahu bahwa tubuh manusia itu terdiri atas beberapa unit ya. Tubuh kita ini terdiri atas beberapa unit, dimulai dari unit yang paling terkecil ya, unit yang paling itu sampai unit yang paling terbesar. Nah, urutan unit-unit tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar ini disebutnya dalam istilah kalau dalam organisasi yang kamu ikuti, misalnya di IPNU, IPPNU itu kan secara hierarki dari atas ke bawah. Nah, di sini juga di organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu disebutnya dengan istilah hierarki kehidupan. Nah, kalau di organisasi adalah hierarki organisasi pusat sampai ke daerah. Nah, kalau di pembelajaran IPA ini disebutnya hierarki kehidupan ya, atau disebut juga dengan istilah hierarki biologi. Dimulainya dari apa? Ya, unit terkecil itu dalam tubuh kita itu dimulai, yang terkecil itu adalah atom ya. Ada atom, kemudian ada molekul, kemudian sel, kemudian sel membentuk jaringan. Nah, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ ya, dan sistem organ membentuk organisme, dan organisme ini berkumpul lagi membentuk ekosistem. Nah, secara detail dari pembelajaran kita kali ini nanti akan ditayangkan lewat slide videonya. Mohon disimak, kemudian nanti di akhir video kamu silahkan resume, kamu rangkum, kemudian jawab beberapa pertanyaan. Baik, untuk sementara dari Bapak sebagai paparan awal, prolog demikian. Selamat menyimak, selamat menyaksikan.
Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ari. Nah, di video kali ini kakak akan membagikan materi di semester 2. Nah, di bab 1 ada materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Baik, kita mulai saja materinya. Oke, di dalam sistem organisasi kehidupan, mulai dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, adik-adik harus tahu, dari yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ. Nah, di sistem organ ini semuanya membentuk organisme atau individu. Nah, selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi dan berinteraksi dengan individu-individu lain gitu, yang dinamakan ekosistem. Jadi ingat adik-adik ya, dari yang terkecil dulu, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau individu. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sel ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di mana sel hewan ini memiliki organel-organel atau bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama ada membran sel, nukleus, sitoplasma, kemudian nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, kemudian retikulum endoplasma atau yang sering disebut RE. Kalau di sel tumbuhan ini ada semua seperti ini mirip, tetapi ada dinding sel, nah, dan kloroplas nih. Itu yang membedakannya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari organel sel. Yang pertama membran sel. Nah, membran sel itu yang berada paling luar, yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat. Kemudian nukleus atau inti sel mengendalikan seluruh kegiatan sel. Kemudian bisa juga sebagai sintesis protein. Sitoplasma sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel. Retikulum endoplasma kasar sebagai transfer protein atau sintesis protein. Nah, RE halus atau retikulum endoplasma halus sebagai transport dan sintesis lemak dan steroid. Kemudian ada ribosom. Ribosom tempat bersintesisnya protein. Kemudian ada badan Golgi. Nah, banyak nih fungsinya sebagai ekskresi sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, dan sekresi protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini untuk sebagai pencernaan intraseluler, yaitu menghasilkan enzim-enzim hidrolitik ya, untuk mencerna makanan ke dalam sel itu. Kemudian ada mitokondria sebagai sintesis ATP. Apa itu ATP? ATP itu adenosin trifosfat atau tempat terjadinya katabolisme aerob atau yang bisa disebut sebagai respirasi sel. Kemudian ada peroksisom merombak hidrogen. Selanjutnya, nah di sini ada tambahan organel hewan pada hewan yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Ada sentriol sebagai pembelahan sel, kemudian sentrosom itu yaitu dua sentriol, itu sama saja. Kemudian ada tambahan organel pada tumbuhan yang tidak dimiliki sel hewan. Ada kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis nih. Kalau sel hewan tidak mempunyai kloroplas karena tidak bisa berfotosintesis. Vakuola, tempat menyimpan zat makanan dan air. Kemudian ada dinding sel. Nah, ini dinding sel ini memberi bentuk sel, kemudian melindungi sel. Berbeda ya dengan sel hewan, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel untuk melindungi dalaman selnya gitu. Lanjut. Tadi udah sel, sekarang melanjut ke jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel yang bersatu membentuk sebuah jaringan. Nah, di mana jaringan ini dibagi menjadi dua, ada jaringan pada hewan, ada jaringan pada tumbuhan.
ya. Kemudian jaringan pada hewan, contohnya itu ada jaringan epitel, ikat, kemudian jaringan otot, kemudian jaringan saraf. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambar contoh dari jaringan epitel. Ada pipih lapis, seperti ini gambarnya. Ada pipih berlapis, ada kubus selapis, kubus berlapis, kemudian ada epitel silindris selapis seperti ini. Kemudian jaringan pada tumbuhan. Nih, dari sistem jaringannya ada yang dinamakan jaringan dermal. Jaringan derma ini sebagai perlindungan atau mencegah kehilangan air, di mana komponen jaringannya itu yaitu jaringan epidermis dan jaringan periderm. Nih, pada batang dan akar dewasa. Jadi ini untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, ini gambarnya nih. Nih, jaringan derma ini yang paling luar ya. Kemudian jaringan dasar atau sebagai penyusun dasar dari tumbuhan nih, ada fungsinya itu sebagai fotosintesis, cadangan makanan, regenerasi sel, penguat dan perlindungan. Ada jaringan parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Di manakah adanya jaringan dasar ini? Nih di sini di tengah-tengah. Nih di tengah-tengah ya. Kemudian ada jaringan vaskuler. Nah, fungsinya sebagai transportasi air dan mineral, kemudian transportasi makanan, di mana jaringannya itu ada silim dan fluim. Nah, di manakah posisinya? Di sini ada di tengah jaringan vaskuler itu, di mana silim ini mengangkat unsur hara atau air dari akar ke daun, sedangkan fluim itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Lanjut. Nah, di sini ada organ. Tadi ada sel, jaringan, kemudian organ. Nah, di mana organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, jaringan-jaringan yang membentuk satu kesatuan menjadi sebuah organ. Nah, contoh organ ini ada otak atau brain, heart hati, stomach lambung, kidney ginjal, kemudian ini ada kantung kemih, kemudian ada ini usus, liver hati, kemudian ada jantung, kemudian ada tiroid atau kelenjar tiroid. Nih, ini merupakan organ-organ yang ada pada di manusia. Sama saja, di hewan juga ada jantung, ada hati, kemudian organ pada tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan lain-lain. Kemudian ada sistem organ. Setelah sel, jaringan, organ, nah sekarang masuk ke sistem organ. Merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bekerja secara spesifik, jadi mempunyai fungsi tertentu. Organ yang bergabung melakukan fungsi yang spesifik. Contoh, yang pertama ada sistem organ, sistem pencernaan, di mana organnya itu ada mulut, yaitu lidah, gigi, kemudian faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Dari sini ya, dari atas ke bawah. Nah, fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Nih fungsinya. Kemudian ada sistem pernapasan, di mana organnya ada hidung, esofagus, paru-paru. Kemudian fungsinya itu tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada sistem gerak. Sistem gerak ini ada tulang. Nih, apa fungsinya? Menyokong dan melindungi organ dalam. Kemudian ada sistem transportasi atau yang disebut juga peredaran darah. Organnya apa saja? Jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, dan sel-sel darah. Nah, fungsinya mengangkut oksigen dari dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Maksudnya ya, ke seluruh sel tubuh, ke seluruh tubuh juga menggunakan apa? Ya ini, pembuluh-pembuluh tadi itu. Kemudian ada sistem saraf. Nah, sistem saraf ini organnya ada saraf dan otak. Kemudian fungsinya sebagai penerima rangsang dari luar. Kemudian ada sistem ekresi, di mana sistem ekresi ini mempunyai organ pertama paru-paru, ginjal, kulit, dan hati.
Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Contohnya kita mengeluarkan urin, nah itu ada kaitannya dengan organ ginjal. Kemudian yang terakhir ada sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi ini organ-organnya yang pertama ada ovarium, rahim, dan vagina. Kemudian fungsinya sebagai apa? Sebagai organ perkembangbiakan, baik di manusia maupun hewan gitu. Di tumbuhan juga ada organ-organ tertentu untuk sistem reproduksinya seperti putik, benang sari, dan lain-lain. Oke. Nah, tadi kan sudah dari pertama ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan sekarang yang terakhir adalah organisme atau individu. Nah, organisme adalah segala macam makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain, yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu nih. Awalnya kecil dari sel, membentuk jaringan, membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ. Nah, sistem organ yang bergabung akan menjadikan sebuah individu. Contoh, satu individu sapi, kuda, kemudian kelinci, ayam. Nah, ini sudah merupakan suatu organisme atau individu. Itu ya adik-adik, ingat ya. Jadi di dalam organisasi kehidupan ini kalian harus mengerti, jadi sistem organisasi kehidupan yang paling terkecil itu adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan individu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di materi IPA semester 2. Terima kasih. Anakku yang Bapak cintai, demikian slide video tayangan tadi kalian sudah menyimak kan? Nah, untuk selanjutnya kalian resume dari slide tersebut bisa diulang-ulang ya, resume kemudian rangkum materinya. Selanjutnya kalian bisa ngisi beberapa pertanyaan. Kamu tinggal klik saja yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa kalian like, subscribe video ini, dan share. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita segera bisa pembelajaran tatap muka. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap sehat, tetap